Mulai aja ya. Ini bisa tampilan kalian kan udah tampilan pen ya. Bapak menggunakan aplikasi pen lah ya, aplikasi yang Iya, Pak. standar yang ada di Windows. Oke, eh, materi sekarang Bapak bahas tentang yang namanya, ini ya, Bapak beri warna hijau lah, warna biru. Larutan penyangga. Ya, larutan penyangga. Dan poin-poinnya, ya, poin-poinnya yang pertama selalu ya selalu yang pertama itu Bapak kasih adalah definisi atau pengertian lah ya. Makanya harus saling pengertian. Pengertian. Buffer ya, Pak? Ya. Ya, definisi dari larutan penyangga atau pengertian dari larutan penyangga. Ya, ini poin pertama. Poin kedua yaitu jenis atau klasifikasi. Ya, jenis atau klasifikasi dari larutan penyangga. Yang ketiga adalah cara membuat. Cara membuat. Jadi kalian tahu kalau pencampuran A dan B jadi larutan penyangga atau tidak. Ini cara membuatnya. Ya. Yang keempat, mekanisme larutan penyangga dalam mempertahankan pH. Mekanisme dalam mempertahankan pH. Ya, mekanisme dalam mempertahankan pH. Yang kelima, nih intinya di sini ya, menghitung pH larutan penyangga. Ya, yang keempat, yang keenam, terakhir nih, yaitu selalu kegunaan. Kegunaan apa fungsinya dari larutan penyangga itu. Ya, jadi kalian tahu ngapain sih saya harus belajar larutan penyangga, apa gunanya buat saya gitu. Nah ini nanti Bapak jelaskan apa kegunaan dari larutan penyangga, tapi Bapak nggak menjelaskan banyak ya, hanya salah satunya saja, bukan salah duanya. Oke, ini ya poin-poin yang nanti akan kalian pelajari, hanya ada 6. Poin kita masuk kepada poin pertama, yaitu tentang definisi. Masuk ya poin tentang definisi. Poin pertama yaitu definisi. Definisi atau pengertian. Ya. Atau pengertian. Ya, pengertian. Apa sih definisi dari larutan penyangga? Oh iya, sebelum ke Larutan definisi. yang Nah, mempertahankan pH, Pak. sip. Iya, itu. Sebelum ke definisi, Bapak ada jelaskan dulu sedikit lah ya tentang istilah lain. Istilah lain dari larutan penyangga. Kita di Indonesia ya, biasanya umumnya dikenal dengan larutan penyangga. Tapi dulu itu dikenal bukan larutan penyangga, tapi ada yang namanya istilah larutan dapar. Ya bukan dapur ya, larutan dapar apalagi lapar. Ya ini jadi larutan penyangga atau larutan dapar atau bahasa Inggrisnya larutan buffer. Ya dulu mah biasanya kalau kita nonton YouTube ada istilah buffering. Nah ini larutan, iya buffering. Nah ya buffer ya bukan baper. Nah ini
Jadi istilah-istilahnya ini nih, ya ada 3, larutan penyangga, larutan datar, atau larutan buffer. Sehingga kalian tahu, oh ada orang bicara tentang larutan datar, berarti itu larutan penyangga. Ada orang bicara tentang buffer, yaitu larutan penyangga juga. Jadi itu juga ya. Jadi satu benda yang dibicarakan. Lalu masuk ke definisinya. Definisinya adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Larutan yang dapat mempertahankan mempertahankan nilai pH tertentu, ya, tertentu terhadap, nah ini ya. Jadi poinnya di sini nih, poinnya di sini nilai pH tertentu terhadap penambahan, ya, penambahan satu sedikit asam. Yang kedua sedikit basa, yang ketiga pengenceran, ya, pengenceran. Jadi larutan buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu, ya, nilai pH tertentu. Jadi tidak semua nilai pH dia pertahankan, tapi hanya pada rank nilai pH tertentu, gitu. Terhadap penambahan sedikit. Nah, di sini ada istilah sedikit, Pak. Kenapa harus sedikit? Karena yang namanya buffer itu punya kapasitas. Ya, punya istilah kapasitas. Kapasitas dalam mempertahankan nilai pH. Jadi logikanya beginilah. Kalau mobil itu kan ada bumper ya. Ya enggak? Di mobil itu kan ada istilah bumper. Bumper itu adalah suatu alat yang dipasang di mobil untuk dapat meredam, ya, meredam benturan, benturan agar tidak langsung ke bodi, gitu, ke bodi mobil. Nah, ini kan mobil ya, nih depan mobil nih, kan biasanya depannya ada bumper kan. Nah, tapi bumper ini tidak semua benturan bisa diredam, dia punya kapasitas. Kalau terlalu cepat, ya bodinya juga penyok. Gitu ya, iya, bodinya juga sama dengan ini, dengan buffer di sini, larutan penyangga di sini, dia juga punya kapasitas dalam mempertahankan nilai pH-nya ini, ya. Jadi makanya definisinya terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan pengenceran. Dan kalau secara logika, secara teoritis, pengenceran ini sama sekali tidak mempengaruhi nilai pH, ya. Pengenceran ini tidak mempengaruhi nilai pH secara teoritis. Nah, ya. Gitu. Oke, sampai sini definisinya ada yang ingin ditanyakan? Paham ya kalau definisi ya? Silakan kalian ingat dan kalian hafalkan ya, lalu kalian pahami. Melanjut ke poin kedua, ya, poin kedua yaitu tentang jenis, ya, tentang jenis atau klasifikasi. Tadi kita tahu bahwa buffer itu mempertahankan nilai pH tertentu. Dan kita tahu larutan itu ada 3 sifat, ya. Tapi untuk buffer hanya ada 2 jenis, yaitu buffer asam dan buffer basa. Ya, jadi kalau buffer asam ini dia hanya mempertahankan nilai asam saja. Sedangkan buffer basa dia hanya mempertahankan pada nilai basa saja. Dan kita tahu bahwa asam itu nilai pH-nya lebih besar dibandingkan 0 dan lebih kecil dibandingkan 7. Sedangkan untuk basa, ya, nilai pH-nya lebih besar dari 7 tapi lebih kecil dibandingkan 14. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan larutan buffer itu pH-nya di antara 7 dan 14, berarti itu larutan buffer basa. Sedangkan kalau asam pH-nya dari 7 sampai 0.
Ya ini ya. Jadi jenisnya ada dua jenis. Nah, larutan buffer asam dan larutan buffer basa. Yang poin ketiga, poin ketiga yaitu tentang cara membuat. Cara membuat. Ya, cara membuat larutan buffer. Yang Bapak jelaskan pertama kali karena kan kita ada dua jenis ya. Larutan buffer asam. Ini larutan buffer basa. Oh, kok ini? Larutan buffer, maaf. Nah, ini larutan buffer basa. Nah, ya. Karena di sini kita kenal ada dua jenis, maka Bapak jelaskan yang pertama dulu, larutan buffer asam. Larutan buffer asam ini untuk membuatnya juga ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mencampurkan larutan asam lemah dengan garamnya. Ya. Jadi mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Kalian hafalkan asam lemah kan ya? Contohnya asam lemah begini. Contohnya CH3COOH. Ini asam lemah. Ya, ini adalah asam lemah. Asam asetat. Dicampurkan dengan garamnya. Maksudnya garamnya apa ini? Garamnya ini adalah yang mengandung anion CH3COO ini. Gitu ya. Gitu. Iya. Jadi dia garamnya ini mengandung CH3COO min ini ya. Sehingga bisa seperti ini ya. Kalian campurkan dengan CH3COOK boleh. Boleh juga dengan CH3COONA boleh. Boleh juga dengan CH3COO 2 kali Ca boleh. Yang penting, nah ini ada anion ini, anion CH3COO min ini. Nah, ya yang penting di situ. Ya, dengan garamnya. Dan syarat garamnya ini nih, kationnya ini, nah ini kan kalau kita uraikan kan CH3COO min sama K+ ini kan ya. Nah, K+-nya ini berasal dari basa kuat. Ini kan Na ya. Nanti kan kalau basa kuatnya NaOH. Ini kalau basa kuatnya KOH. Ini basa kuat. Ini kan jadi CaOH 2 kali. Nah, ini kan basa kuat. Ya. Pak, bisa nggak kalau misal nih, misal kalian mencampurkan dengan ini, misal Pak CH3COOH saya campurkan dengan CH3COONH4. Bisa nggak? Ini nggak bisa. Walaupun dia punya ini. Kenapa nggak bisa? Karena NH4 ini bukan berasal dari basa kuat. Nah, ya ini syaratnya ya. Jadi cara yang pertama adalah mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Nah, garam ini punya syarat. Syarat yang pertama, anionnya ini harus mengandung anion dari basa lemah di sini. Maaf, anion dari asam lemah di sini. Dan kationnya ini harus berasal dari basa kuatnya. Oke, ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, mereaksikan. Jadi kan kalau mencampurkan ini berarti tidak terjadi reaksi ya. Kalau Bapak bilang mencampurkan ini berarti tidak terjadi reaksi. Kalau di sini yang namanya mereaksikan berarti Bapak campurkan dua zat dan terjadi reaksi. Mereaksikan antara asam lemah dengan basa kuat. Basa kuat. Ya, Bapak tulis BK aja lah. Ya. Jadi mereaksikan asam lemah dengan basa kuat.
Syaratnya, nah ini ada syaratnya. Syaratnya mol asam lemah, nah syaratnya mol asam lemah harus lebih besar dibandingkan mol basa kuatnya. Jadi harus lebih banyak. Contohnya gimana? Contohnya Bapak mereaksikan CH3COH. CH3COOH dengan NaOH. Nah, nanti kan hasil reaksinya terbentuk CH3COONA plus H2O. Iya kan? Nah, nih, di dalam larutan itu ada ini. Nah, ini. Nah, sama dengan ini nih. Nah, ya, dengan ini. Jadi di dalam larutan itu ada dua senyawa ini. Ada CH3COOH sama CH3COONA. Nah, syaratnya tadi, ini harus lebih banyak dibandingkan NaOH ini. Jadi kalau misalkan kamu di sini mereaksikan 10, ininya harus 5 mol. Sehingga nanti di sininya terbentuk 5 mol. Nah, ini habis nantinya, sisanya di sini 5 mol. Nah, ini habis. Nanti pakai konsep reaksi mula-mula, reaksi sisa. Nah, nanti seperti ini. Nah, ya. Nanti karena NaOH ini molnya sedikit, maka dia akan habis. Nah, dan ini sisanya 5. Karena ini cuma 5, berarti 10 dikurangi 5, sisanya 5. CH3CONA-nya 5. Nah, sehingga di dalam larutan itu ada ini. Nah, ada senyawa CH3COOH sama CH3CONA. Walaupun ada H2O, H2O abaikan saja. Nah, ya. Nah, ini. Nah, inilah cara membuat larutan buffer asam. Jadi yang pertama mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Cara yang kedua mereaksikan asam lemah dengan basa kuatnya. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Nah, lalu bagaimana kalau dengan larutan buffer basa? Kalau kalian yang pertama ini sudah paham dan hafal, nih ya, cara membuat larutan buffer asam, maka larutan buffer basa ini gampang. Cukup diganti saja. Nih, cara yang pertama. Nah ya, nih yang ini. Berarti yang pertama mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Nah, seperti ini. Oke, silakan. Pak, bukannya ini apa ya? Ada lagi, jadi mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya ya Pak? Garamnya itu basa konjugasinya. Nah, Bapak bilang, ini nih basa konjugasinya. Nah, ini. Tapi kalau basa konjugasi itu kan suatu anion. Tidak ada senyawa itu cuma anion doang. Pasti basa konjugasi itu berupa garamnya. Nah, ya memang mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya. Sebenarnya basa konjugasi itu nggak ada. Dia hanya berupa anion. Ya gitu. Dalam bentuk senyawaannya biasanya berupa garamnya. Makanya Bapak di sini kan syaratnya. Nah, syaratnya kan garamnya ini harus mengandung CH3COO-nya. Nih. Nah, CH3COH ini kan CH3COO-nya ini adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Dan syarat melepas 1H kan Pak? Iya, yang melepas 1H. Dan syarat yang kedua ini kan ada K-nya. Nah, ini. Nah, ininya harus berasal dari basa kuat. Gitu loh. Nah, ya. Gitu. Jadi kalau Bapak nggak pakai basa konjugasinya tapi garamnya dengan syarat seperti tadi. Anionnya ini harus mengandung dari anion asam lemah di sini. Ya, yaitu basa konjugasinya. Dan kationnya di sini garam ini harus berasal dari basa kuat. Contohnya yang di bawah ini kan. Pak, bagaimana kalau cuman ini? Ini juga kan ada. CH3COO-nya ada basa konjugasi, tapi NH4+-nya kan nggak bisa. Nah, ini dia bukan berasal dari basa kuat. Gimana? Yang bertanya paham ya?
Ya, saya paham, Pak. Oke, sip. Lanjut ya. Nah ini saya bilang, Bapak bilang tadi itu, jadi yang penting hafalkan cara membuat satu larutan buffer, ya. Nanti yang basanya itu akan ikut. Jadi hanya diganti saja. Yang pertama ini mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Contohnya apa Pak? Contohnya inilah ya. Contoh, misal Bapak di sini aja. Contoh larutan basa lemah itu kan NH4OH. Ya. Kita campurkan dengan apa? Nah, garamnya itu kebalikan. Tadi dia harus mengandung kation dari NH4OH. Nah, kation dari NH4OH itu kan NH4+. Nah, ini kan, ini nih NH4+. Nah, berarti garamnya itu harus mengandung NH4. Nggak mungkin plus doang, dia harus, garamnya itu harus ada Cl. Nah, Cl-nya ini anion di sini harus berasal dari asam kuat. Nah, gitu ya. Jadi bisa nggak yang lain? Bisa. Ada NH4Br. Bisa yang lain? Bisa. NH4I. Nah, itu ya. Yang penting dia mengandung NH4 plus. Bisa yang lain nggak? Bisa. Makanya Bapak bilang hafalkan asam-asam kuat dan hafalkan basa-basa kuat. Contohnya apa lain? NH4, NO3. Ini bisa. NO3 kan ini anionnya dari HNO3. Ini adalah asam kuat. Ini cara yang pertama ya. Jadi mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Cara yang kedua sama dengan ini. Mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Gitu. Ini cara yang kedua. Contohnya apa? Nah, kita NH4+, NH4OH kita reaksikan dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl plus H2O. Nah, ini ada dua senyawa ini. Syaratnya sama dengan ini. Mol basa lemah harus lebih besar dibandingkan mol asam kuatnya. Nah, ya. Nanti perhitungannya menggunakan konsep reaksi seperti ini. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, pokoknya secara teoritis seperti inilah ya. Nah, secara teoritis, jadi untuk membuat larutan buffer asam ini ada dua cara. Yang pertama mencampurkan, yang kedua mereaksikan. Yang untuk larutan buffer basa juga ada dua cara ya. Yang pertama mencampurkan, yang kedua mereaksikan. Bapak minta kamu hafalkan salah satu cara membuat ini aja ya, larutan buffer asam. Sehingga cara membuat larutan buffer basa itu kamu bisa pahami ya. Hanya merubah saja di sini. Sama kemarin ya di kelas 11 IPA 1 Bapak suruh ayo kalian hafalkan asam-asam kuat dan basa-basa kuat. Kenapa? Karena yang kuat itu pasti jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang lemah. Sehingga kalau kamu sudah hafal mana asam kuat, mana basa kuat, kamu sudah pasti hafal mana itu asam lemah dan basa lemah. Oke ya. Poin keempat, cara membuatnya Bapak rasa cukup ya. Masuk ke poin keempat ya. Tadi poin ketiga, poin keempat yaitu mekanisme ya. Mekanisme larutan buffer. Mekanisme larutan buffer dalam mempertahankan pH. Bagaimana sih larutan buffer dapat mempertahankan nilai pH? Nah, contoh Bapak seperti inilah ya. Contoh dalam suatu bejana. Nah, bejana nih ya. Suatu gelas kimia lah. Kita paham yang namanya larutan buffer ini dia harus punya dua komposisi.
contoh masalah di sini ada larutan buffer asam, LBA Bapak singkat ya. Ini larutan buffer basa. Ya. Kita tadi tahu yang namanya larutan buffer asam itu harus punya dua komponen. Yang pertama adalah komponen asam lemahnya, yang kedua tadi basa konjugasinya. Nah, basa konjugasi ini berasal dari garamnya. Ya, contohnya nih CH3COOH. Yang ini CH3COO-. Ya. Larutan buffer basa pun harus sama. Dia harus mengandung dua komponen, yaitu basa lemah dan di sini komponen asam konjugasinya. Ya, contohnya apa? Yang basa lemah, contohnya NH4+. Ya, oh maaf, NH4OH. Kok NH? Basa lemah ya, komponen basa lemahnya NH4OH. Yang ininya asam konjugasinya yaitu NH4+. Nah, bagaimana suatu larutan buffer ini dapat mempertahankan nilai pH? Ah, tadi kan di awal definisi, larutan buffer ini dapat mempertahankan nilai pH terhadap penambahan sedikit asam dan penambahan sedikit basa. Ketika kita menambahkan asam, ketika kita menambahkan asam, berarti kan kita menambahkan ion H+ ke dalam larutan tersebut. Dan ketika dia menambahkan basa, berarti kita menambahkan ion OH- ke dalam larutan tersebut. Ya itu kan bisa HCl, asam itu bisa, basanya OH- ini bisa dari NaOH. Nah ini ya, diambilnya spesinya aja, spesi H+ dan OH- aja, ke poin pentingnya aja. Nah, bagaimana larutan buffer asam ini dapat mempertahankan nilai pH? Dan bagaimana larutan buffer basa ini dapat mempertahankan nilai pH? Ada bagaimana mekanismenya? Nah, ketika kita menambahkan ion H+, ion H+ ini dia akan bereaksi dengan komponen basa konjugasinya dalam larutan buffer asam. Sedangkan dalam larutan buffer basa, dia akan bereaksi dengan komponen basa lemahnya. Ya, ketika ditambahkan asam. Nah, sehingga terjadi reaksi, ya. Dari sini terjadi reaksi, ya, menghasilkan CH3COOH, ya. Reaksi antara CH3COO- sama H+ akan menghasilkan CH3COOH. Lihat, CH3COOH ini merupakan komponen dari asam lemah. Ya, merupakan komponen dari asam lemah larutan buffer asam tersebut. Ketika ion H+ ini bereaksi dengan komponen NH4OH dalam larutan buffer basa, akan terjadi membentuk NH4+ ditambah H2O. Dan NH4+ juga ini merupakan komponen dari asam konjugasi. Ya. Lalu bagaimana ketika ditambahkan dengan OH-? Nah, ketika ditambahkan dengan OH- juga, dia akan terbentuk reaksi, ya, akan terjadi reaksi dan membentuk CH3COO- ditambah H2O. Di sini juga terbentuknya adalah komponen dari basa konjugasi. Bagaimana kalau OH- dimasukkan ke dalam larutan buffer basa? Dia akan bereaksi dengan komponen asam konjugasinya, membentuk NH4OH. NH4OH ini juga adalah komponen basa lemah dari larutan buffer basa tersebut. Nah, dikarenakan mekanisme reaksinya seperti ini, dia tidak membentuk produk baru. Tidak ada kan produk baru yang terbentuk. Ya, kita ditambahkan H+, ya, dia akan membentuk komponen asam lemahnya. Kita ditambahkan basa, untuk larutan buffer asam, dia akan bentuk komponen basa konjugasinya. Tidak ada di sini produk baru. Pada larutan buffer basa juga sama, ketika ditambahkan ion H+,
dia bereaksi dengan komponen basa lemahnya membentuk komponen asam konjugasinya. Ya kan? Nah, ketika OH- juga sama, ya. Dia akan bereaksi dengan asam konjugasinya lalu membentuk komponen basa lemahnya. Dan tidak di sini produknya tidak membentuk produk baru. Sehingga tidak membentuk produk baru inilah mengapa larutan larutan buffer ini dapat mempertahankan nilai pH. Nah, seperti inilah mekanisme dari larutan buffer dapat mempertahankan nilai pH. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ada, Pak. Masih dipikir-pikir, Pak. Ya udah, oke ya. Silakan kalau belum paham nanti Bapak share ya. Jadi Bapak rekam juga ini tampilan layar ini ya, nanti bisa kalian tonton di link YouTube yang nanti Bapak bagikan ya. Silakan kalian download dan kalian tonton berulang-ulang. Ya. Untuk pertemuan pertama ini Bapak sampai poin keempat aja lah ya. Nanti poin kelima dan keenamnya, yaitu poin kelima itu menghitung, ya itu poin intinya. Nah di situ kalian harus sudah bisa menghitung lah ya. Nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, Bapak cukupkan saja pertemuan visi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat diambil manfaatnya ya. Bapak tutup Bapak tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ya.